Normal zombie. Zombie adalah musuh paling dasar di Plants vs Zombies yang jadi standar dari semua jenis zombie lainnya. Dari segi penampilan, dia punya ciri khas klasik. Kulit kehijauan, mata kosong, mulut agak terbuka, dan ekspresi datar. Pakaiannya terlihat seperti jas coklat dengan dasi merah, tapi sudah robek-robek dan kotor, lengkap dengan celana compang-camping dan sepatu yang juga terlihat usang. Cara jalannya pelan, sempoyongan, dan terlihat nggak berenergi, khas zombie pada umumnya. Untuk skill, normal zombie ini bisa dibilang paling simple. Dia cuma berjalan lurus ke arah rumah dan menyerang tanaman dengan cara menggigit. Nggak ada kemampuan khusus, nggak ada armor, dan kecepatannya juga standar. Tapi justru karena itu, dia sering muncul dalam jumlah banyak dan jadi dasar dari semua variasi zombie lain. Jadi, walaupun kelihatannya lemah, kalau dibiarkan numpuk, tetap bisa jadi ancaman serius. Flag Zombie. Flag Zombie punya tampilan yang sebenarnya mirip banget sama zombie biasa di Plants vs Zombies. Cuma ada satu hal yang bikin dia langsung kelihatan beda, yaitu bendera yang selalu dia bawa. Benderanya ada gambar otak, jadi dari jauh pun udah gampang dikenali. Secara fisik, dia tetap terlihat lusuh dengan pakaian compang-camping, kulit kehijauan, dan ekspresi kosong khas zombie. Jalannya juga santai dan agak sempoyongan kayak zombie pada umumnya. Kalau ngomongin skill, sebenarnya Flag Zombie nggak punya kemampuan khusus buat nyerang atau nembus pertahanan. Dia nggak lebih kuat atau lebih cepat dari zombie biasa. Peran utamanya lebih ke penanda gelombang besar, jadi begitu dia muncul, itu tanda bakal ada serangan zombie dalam jumlah banyak. Jadi, walaupun secara kekuatan biasa aja, kehadirannya tetap penting karena jadi sinyal kalau situasi bakal makin kacau. Conehead Zombie. Conehead Zombie punya tampilan yang langsung mencolok dibanding zombie biasa di Plants vs Zombies. Sesuai namanya, dia pakai kerucut lalu lintas atau traffic cone di kepalanya sebagai pelindung. Secara fisik sih masih sama kayak zombie normal. Kulit kehijauan, mata kosong, pakaian jas coklat yang udah lusuh dan robek. Cuman tambahan cone itu bikin dia kelihatan lebih niat buat nyerang. Dari segi skill, Conehead Zombie punya daya tahan lebih tinggi dibanding zombie biasa karena cone di kepalanya berfungsi sebagai armor. Selama cone itu belum hancur, dia bakal lebih susah dikalahkan. Tapi selain itu, dia nggak punya kemampuan spesial lain. Jalannya tetap pelan dan cara nyerangnya masih dengan menggigit tanaman. Jadi intinya, dia itu versi lebih tebal dari zombie biasa yang butuh damage lebih banyak buat dijatuhin. Buckethead Zombie. Buckethead Zombie bisa dibilang versi tanknya zombie di Plants vs Zombies. Dari penampilan, dia mirip zombie biasa, kulit kehijauan, jas coklat lusuh, dan jalan sempoyongan, tapi yang bikin beda jelas ember besi yang dipakai di kepalanya. Ember itu kelihatan berat dan kokoh, jadi langsung nunjukin kalau dia bukan musuh yang gampang dikalahin. Untuk skill, Buckethead Zombie punya daya tahan yang jauh lebih tebal dibanding Conehead, karena ember besinya berfungsi sebagai armor super kuat. Selama ember itu belum hancur, dia bakal terus maju tanpa banyak masalah meski diserang tanaman. Tapi selain pertahanannya yang tinggi, dia nggak punya kemampuan lain. Kecepatannya tetap lambat dan cara nyerangnya masih sama, cuma menggigit tanaman. Jadi intinya, dia ini zombie yang butuh waktu dan damage lebih banyak buat dijatuhin. Pole Vaulting Zombie. Pole Vaulting Zombie adalah salah satu zombie yang cukup ngeselin di Plants vs Zombies karena punya gaya serang yang beda dari yang lain. Dari penampilan, dia masih punya ciri zombie klasik, kulit kehijauan dan wajah kosong. Tapi pakaiannya lebih sporty, kayak atlet lompat galah. Dia juga bawa tongkat panjang atau pole yang jadi ciri khas utamanya. Dari segi skill, di awal dia bakal lari lebih cepat dari zombie biasa. Nah, kemampuan spesialnya adalah bisa lompatin tanaman pertama yang dia temui pakai galahnya. Jadi kalau lu naruh tanaman di depan buat nahan, dia malah langsung loncat lewat situ. Setelah lompat sekali, galahnya hilang dan dia berubah jadi zombie biasa. Jalannya melambat dan nyerangnya cuma dengan menggigit. Jadi kuncinya, dia berbahaya di awal doang, terutama kalau pertahanan lo belum siap. Newspaper Zombie. Newspaper Zombie punya tampilan yang cukup unik di Plants vs Zombies. Dia kelihatan seperti zombie orang biasa yang lagi baca koran, pakaiannya rapi kayak pekerja kantoran, lengkap dengan jas, dasi, dan ekspresi agak santai sambil megang koran di depannya. Koran itu bukan cuma gaya, tapi juga jadi ciri khas utama dia. Dari segi skill, awalnya dia jalan pelan sambil dilindungi korannya yang berfungsi sebagai semacam tameng. Selama koran itu belum hancur, dia relatif kalem dan nggak terlalu berbahaya. Tapi begitu korannya rusak, dia langsung ngamuk. Kecepatannya meningkat drastis dan jadi lebih agresif saat nyerang tanaman. Jadi, meskipun awalnya kelihatan santai, dia bisa tiba-tiba jadi ancaman serius kalau pertahanannya jebol. Screen Door Zombie.
Screen Door Zombie punya tampilan yang lumayan unik di Plants vs. Zombies karena dia bawa pintu kasa atau screen door sebagai tameng di depannya. Secara fisik sih masih mirip zombie biasa, kulit pucat kehijauan, jas coklat lusuh, tapi pintu yang dia pegang itu bikin dia kelihatan lebih defensif dibanding yang lain. Dari segi skill, pintu kasa itu berfungsi sebagai pelindung yang cukup kuat, jadi dia bisa nahan banyak serangan sebelum akhirnya hancur. Menariknya, tameng ini punya sifat khusus, dia bisa nahan sebagian besar proyektil biasa, tapi tetap bisa ditembus sama serangan tertentu seperti tembakan yang bersifat menembus atau listrik. Setelah pintunya hancur, dia bakal jadi zombie biasa lagi, jalan pelan dan nyerang dengan cara menggigit. Jadi kuncinya, dia susah di awal karena shield-nya, tapi bakal lebih gampang kalau tamengnya udah rusak. Football Zombie. Football Zombie ini salah satu zombie paling brutal di Plants vs. Zombies. Dari tampilan aja udah kelihatan beda. Dia pakai helm football lengkap sama armor bahu. Jadi kelihatan kayak atlet American football versi zombie. Badannya juga lebih gede dan kekar dibanding zombie lain, jadi auranya udah kayak bos kecil. Dari segi skill, dia punya dua keunggulan utama. Super cepat dan super tebal. Kecepatannya jauh di atas zombie biasa, jadi dia bisa nembus pertahanan dengan cepat. Selain itu, armor yang dia pakai bikin daya tahannya tinggi banget, bahkan lebih kuat dari Buckethead. Selama armornya belum hancur, dia bakal terus maju tanpa banyak terpengaruh serangan. Cara nyerangnya tetap sama, cuma menggigit, tapi karena speed dan durability-nya tinggi, dia jadi salah satu zombie paling berbahaya kalau nggak langsung dihandle. Dancing Zombie. Dancing Zombie punya penampilan yang paling nyentrik di Plants vs. Zombies. Dia tampil dengan gaya ala penari disco, pakai jas mencolok dengan rambut afro besar, jelas terinspirasi dari gaya Michael Jackson. Gerakannya juga bukan jalan biasa, tapi kayak lagi dance sambil maju ke arah tanaman. Dari segi skill, ini yang bikin dia bahaya. Dancing Zombie bisa memanggil 4 backup dancer zombie di sekelilingnya, yang langsung ikut maju menyerang tanaman. Jadi, bukan cuma dia sendiri yang harus dihadapi, tapi juga pasukan tambahan yang muncul tiba-tiba. Selain itu, dia juga bisa geser posisi kayak teleport pendek untuk menghindari serangan tertentu. Walaupun daya tahannya nggak setebal zombie tank, kombinasi antara summon dancer dan pergerakan unik bikin dia jadi salah satu zombie yang paling ngeselin kalau nggak cepat ditangani. Backup Dancer. Backup Dancer zombie adalah zombie pendukung yang muncul bareng Dancing Zombie di Plants vs. Zombies. Dari penampilan, mereka punya gaya yang sama nyentrik, pakai outfit disco dengan rambut afro, tapi biasanya tampil lebih simpel dibanding leadernya. Gerakannya juga unik, lebih kayak ikut dance sambil maju ke arah tanaman. Dari segi skill, mereka sebenarnya nggak punya kemampuan spesial sendiri. Fungsi utama mereka adalah jadi pasukan tambahan yang langsung muncul di sekitar Dancing Zombie. Walaupun secara individu nggak terlalu kuat, jumlah mereka yang tiba-tiba muncul bisa bikin pertahanan jadi kewalahan. Mereka tetap jalan maju dan menyerang tanaman dengan cara menggigit seperti zombie biasa. Ducky Tube Zombie. Dari penampilan, zombie ini kelihatan santai banget karena dia pakai ban pelampung berbentuk bebek yaitu ducky tube di badannya. Selain itu, tampilannya mirip zombie biasa, kulit kehijauan, mata kosong, dan pakaian lusuh, cuma ditambah vibe renang santai gara-gara pelampungnya. Biasanya dia muncul di level kolam, jadi temanya emang air. Dari segi skill, fungsi utama pelampung itu adalah bikin dia bisa mengapung di air. Jadi dia bisa lewat jalur kolam tanpa tenggelam. Tapi selain itu, dia nggak punya kemampuan khusus lain. Kecepatannya standar dan cara nyerangnya tetap dengan menggigit tanaman. Intinya, dia itu zombie air versi basic, nggak terlalu kuat, tapi penting karena bisa nyerang lewat jalur yang nggak bisa dilewati zombie darat biasa. Snorkel Zombie. Snorkel Zombie punya tampilan yang khas banget di Plants vs. Zombies karena dia pakai perlengkapan snorkeling lengkap, masker dan pipa snorkel di kepalanya. Tubuhnya tetap kayak zombie biasa, tapi tema penyelam ini bikin dia langsung kelihatan beda, apalagi karena dia sering muncul di level kolam. Dari segi skill, ini yang bikin dia ngeselin. Snorkel zombie bisa menyelam di dalam air, jadi selama dia lagi di bawah permukaan, dia nggak bisa diserang oleh kebanyakan tanaman. Dia bakal muncul ke permukaan cuma saat sudah dekat dengan tanaman, baru kemudian mulai menyerang dengan cara menggigit. Karena kemampuan ngilang sementara ini, dia sering bikin pertahanan kecolongan kalau nggak siap. Jadi, walaupun nggak terlalu tebal atau cepat, skill menyelamnya bikin dia jadi ancaman yang tricky di jalur air.